Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kebodohan itu merusak, tetapi merasa dirinya paling pintar lebih merusak. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta semangat untuk mewujudkannya. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah, masih ada Allah yang selalu ada bersamamu. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Berbuat baik pada yang berbuat baik pada kita, itu orang fasik pun seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik pada orang yang berbuat jelek pada kamu, itu baru luar biasa. Kayak apa celakanya kita, kalau bahagia menunggu maksiat dulu, harus melakukan hal yang buruk. Allah menyiapkan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan. Sekarang orang terbiasa sujud tapi mengeluh. Sudah capek begini, ternyata rezeki masih sulit. Kok masih enak yang tidak sujud? Artinya kamu belum melihat, sujud lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Kamu itu tidak usah khawatir soal rezeki. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi telah memberi makan berbagai macam hewan, dan sampai sekarang rezeki itu belum habis. Apalagi sekedar memberi makan kamu. Syukur itu bisa ditandai dengan banyak senyum. Bagi saya, cemberut itu masalah besar, seperti nggak ridho dengan ketentuan Allah. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Hidup yang keren adalah yang pola pikirannya menunggu waktu ibadah sambil melakukan kemanfaatan. Bersabar menghadapi musuh ketika sudah qiyamul lail itu jauh lebih mudah daripada yang tidak qiyamul lail. Maka dari itu bangunlah qiyamul lail, supaya bisa menghadapi masalah dalam hidup lebih sabar. Kalau tidak qiyamul lail akan mudah gelisah. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu nggak tegang, tapi rileks. Akal sehat pasti dipaksa menerima kebenaran. Sehingga sampaikanlah kebenaran secara rileks dan santai, karena kebenaran itu mudah diterima. Sebanyak apapun masalah kita, tetap semua orang bisa tertawa. Karena Allah mensifati dirinya zat yang bisa membuat orang tertawa dan zat yang bisa membuat orang menangis. Mencintai itu tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai, tapi juga harus sabar saat dilukai oleh orang yang dicintai. Jangan membenci orang yang sedang kafir saat ini, bisa saja suatu saat orang tersebutlah yang mensyafaati kamu. Tirulah Kanjeng Nabi Muhammad yang berdoa kepada Allah untuk Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu sedang kafir. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Cinta ialah sebuah pupuk yang dapat menyuburkan segala rasa tandus pada hati. Terkadang, mungkin Allah membuat hambanya merasa kecewa, namun percayalah Ia hanya ingin engkau kembali berharap hanya kepadanya. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba pada Tuhannya, meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu terasa aneh di mata kita.
Bersedekahlah dengan harta yang paling kita sukai. Di akhirat, kenangan yang paling indah di dunia adalah seberapa sering kita sujud kepada Allah.